sudah makin dekat sekarang. Apalagi sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Jokowi juga sudah mengumumkan himbauan yang sehingga kita bisa memanfaatkan fenomena badai matahari ini sebagai hal yang menguntungkan, lepas dari manapun sumbernya. Kalian perlu juga punya metode yang tepat untuk tujuan yang spesifik. Dan di planet kita ini, bukanlah manusia penghuni pertamanya. Dan itu berarti eksistensi matahari jauh lebih dibutuhkan. Sobat bijak, aku rasa kalau bicara tentang apa itu badai matahari dan bagaimana dampaknya terhadap dunia kita, pasti sudah bukan hal baru bagi kalian. Karena ini sudah marak diberitakan sejak tahun lalu. Ada yang edukatif dengan memberikan penjelasan ilmiah. Ada juga yang memberikan kesan teror dengan menggambarkan dampaknya terhadap listrik, internet, dan sebagainya. Dan fenomena itu sudah makin dekat sekarang. Apalagi sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Jokowi juga sudah mengumumkan himbauan yang beliau peroleh dari Sekjen PBB terkait neraka iklim yang akan menjadi tantangan berat bagi produksi sumber pangan kita. Dan lagi, fenomena ini akan berlangsung cukup lama dan membuat suhu di bumi semakin panas. Lebih-lebih kalau kita menyoroti dampaknya terhadap fisiologis dan psikologis manusia. Untuk mereka yang malas berolahraga, yang sistem imunnya tidak diperkuat, dan tidak terbiasa beraktivitas di ruang terbuka, fenomena ini akan lebih menantang bagi kesehatan jasmani mereka. Sedangkan untuk yang ketergantungan pada fasilitas dan hiburan eksternal seperti yang melibatkan barang-barang elektronik dan yang membutuhkan internet, fenomena ini tentu akan sangat mengganggu kestabilan jiwa mereka. Dan memang tidak bisa dipungkiri kalau fenomena yang akan datang ini pasti akan menjadi tantangan yang berat untuk kita semua. Tapi apakah itu hanya akan kita anggap sebagai ancaman, atau bisa juga kita manfaatkan untuk meningkatkan kemungkinan dalam mengembangkan kualitas diri? Kitalah yang menentukan. Dan kalau kalian cukup sadar untuk menjaga kesehatan fisikal dan mental kalian sendiri tanpa bergantung pada orang atau objek lain, tentu fenomena ini tidak akan terasa begitu menyulitkan. Karena dengan diet dan olahraga sebenarnya sudah cukup membantu dalam mengurangi stres serta membuat tubuh jadi lebih segar dan bugar. Apalagi kalau sudah sadar spiritual. Dengan meditasi dan teknik pranayama tertentu saja sudah cukup untuk menciptakan nuansa ekstatik di dalam diri. Sehingga tidak perlu objek eksternal kalau cuma untuk happy. Selain itu, karena kesadaran yang lebih mendalam, maka apapun fenomena yang kita hadapi mestinya bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk membentuk kualitas diri dan mengalami kesadaran yang lebih tinggi. Apalagi fenomena kali ini asalnya dari matahari yang merupakan supplier energi prana yang utama, energi vital bagi seluruh kehidupan pada tata surya kita ini. Dan ini adalah fenomena yang langka, di mana sang surya akan memancarkan energinya secara ekstra. Yang itu berarti ada energi prana yang lebih powerful untuk kita serap. Sehingga kita bisa memanfaatkan fenomena badai matahari ini sebagai hal yang menguntungkan bagi perkembangan spiritualitas kita. Untuk itu, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan agar tubuh kita bisa selalu sinkron dengan gejolak energi matahari dan lebih mudah beradaptasi juga terhadap perubahan iklim yang disebabkan olehnya. Dan metode yang akan aku bagikan di sini berasal dari ajaran yoga yang sudah aku tekuni sejak lama dan aku rasakan manfaatnya. Dan pada dasarnya, semua metode yang sudah aku bagikan juga berasal dari ajaran Weda yang secara spesifik mengacu pada jalan yoga. Karena itu, kalau ada yang masih belum cukup terbuka terhadap metode-metode yang berasal dari luar agama dan kepercayaannya, aku bisa maklum. Lagi pula, aku cuma membagikan referensi dan tidak berharap untuk diikuti. Tapi yang ingin aku tekankan adalah, terlepas dari manapun sumbernya, kalian perlu juga punya metode yang tepat
untuk tujuan yang spesifik. Seperti halnya dalam menghadapi situasi dan kondisi yang diakibatkan oleh fenomena yang akan datang nanti. Karena pada dasarnya, untuk mengatasi situasi dan kondisi yang berbeda, kita perlu cara yang berbeda juga. Dan banyak juga pilihannya. Tapi kalau kalian masih tertarik untuk menyimak informasi dariku lebih dalam lagi, maka ketahuilah, sejatinya ajaran yoga bukanlah ajaran agama. Bahkan ajaran ini sudah ada sebelum terbentuknya agama. Mungkin lain kali aku ceritakan sejarahnya. Yang jelas, ajaran ini bebas dilakukan oleh siapapun yang mau melakukannya. Singkatnya, ajaran yoga merupakan ajaran universal yang memuat tentang sistematika kehidupan yang holistik. Dan bukan cuma sekedar memelintir atau melenturkan badan seperti yang dianggap kebanyakan orang. Yoga yang berarti penyatuan, mengacu pada kemanunggalan kita terhadap segala aspek kehidupan, untuk menyelaraskan energi dan kesadaran kita terhadap beragam aspek kehidupan itu. Karena dengan menyadari adanya koneksi dan kesatuan di antara kita, akan terciptalah keharmonisan, serta lingkungan yang lebih kondusif dalam upaya meningkatkan level kesadaran. Dan meskipun ajaran yoga disebarkan oleh para yogi dan rishi dari Hindustan, bukan berarti yoga hanyalah untuk orang Hindu. Dan tidak perlu juga pindah agama supaya bisa mempelajari dan mempraktikkan metode-metode yoga. Tapi sebelum aku membagi beberapa metode yang biasa aku praktekkan, mengingat pada metode-metode ini juga melibatkan laku persembahan dan penghormatan kepada sang matahari, maka aku rasa perlu juga menjelaskan beberapa hal supaya laku ini tidak disalahartikan sebagai laku musyrik. Intinya, sebelum manusia terbentuk, matahari sudah lebih dahulu ada, lengkap dengan planet-planet yang mengitarinya, yang mana bagi orang yang sadar dan bijaksana, mereka bukanlah benda. Mereka adalah kehidupan dalam bentuk yang berbeda. Bahkan keberadaan mereka jauh lebih signifikan ketimbang keberadaan manusia. Manusia hanyalah salah satu spesies dari sekian banyak spesies lain yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai bagian dari ekosistem dunia. Dan di planet kita ini, bukanlah manusia penghuni pertamanya. Maka jangan berpikir bahwa manusia adalah spesies yang paling utama. Meskipun seluruh manusia musnah, tata surya ini akan tetap aman. Bahkan bisa jauh lebih aman. Karena bila disadari, akibat ketidakbijaksanaan manusialah alam ini justru mengalami ketidakseimbangan. Tapi kalau sistem tata surya ini kolaps, apalagi sang surya sampai tiada, bahkan para ilmuwan pun sepakat mengatakan bahwa dalam beberapa bulan saja, suhu rata-rata di permukaan bumi akan turun drastis, hingga membuatnya tidak layak huni untuk hampir semua kehidupan yang ada saat ini. Dan lebih dari itu, berbagai permasalahan mengerikan yang mengarah pada kehancuran tata surya bisa juga terjadi. Tapi kita lewati saja rincian tentang kehancuran itu. Yang jelas, kita cukup tahu bahwa eksistensi matahari jauh lebih signifikan daripada eksistensi manusia. Dan kalau kita bisa memberi hormat pada orang tua kita karena telah menjadi perantara kita lahir ke dunia, merawat dan membesarkan kita, kita juga bisa memberi hormat, bahkan mempersembahkan doa kepada para nabi yang telah tiada, karena telah menjadi penyelamat serta perantara pengetahuan ilahi bagi kita. Maka bukankah sangat wajar kalau kita bisa memberi hormat dan mempersembahkan sesuatu kepada Sang Hyang Surya, yang merupakan salah satu mahakarya agung dari Sang Pencipta, yang berperan sebagai supplier energi prana untuk menghidupi seluruh kehidupan dalam tata surya, termasuk kita. Tanpa surya, rasanya sulit mengatakan bahwa bisa ada kehidupan di muka bumi ini. Dan para nabi itu tak akan hidup untuk menyebarkan ajarannya, iya kan? Lihat saja, walaupun sekarang mereka sudah tiada, matahari tetap menyala di tempatnya. Dan itu berarti eksistensi matahari
jauh lebih dibutuhkan. Maka bukankah pantas kalau kita bersikap rendah hati terhadap sang matahari? Lalu setiap pagi, sebelum menjalankan swadharma kita sehari-hari, terlepas dari seperti apapun caranya, kita memberi sambutan dan salam terlebih dahulu kepada sang penyuplai energi. Atau dengan kata lain, kita recharge energi dulu sebelum melakukan berbagai aksi. Tapi bukan berarti laku ini hanya sebagai bentuk penghormatan saja. Manfaatnya terhadap kerohanian kita bahkan jauh lebih signifikan. Setiap gerakannya dibuat sedemikian rupa untuk mengaktifasi unsur surya yang disebut teja yang ada pada sistem kita, tapi juga bisa membakar samskara-samskara yang menyumbat setiap cakra, sehingga energi prana pun akan lebih lancar mengalir dalam sistem kita.